Ular itu punya feeling atau punya perasaan. Bukan manusia yang punya perasaan. Ini sudah mulai melilit ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laga jondo. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini aku ingin memberikan tutorial cara menjinakkan ular. Hari ini saya bersama ular piton jenis reticulatus, atau orang Indonesia menyebutnya ini adalah ular sawah. Ular sawah ini mempunyai kekuatan menggigit dan juga melilit. Sudah digigitnya, kemudian dililitnya, baru ditelannya untuk mangsa-mangsa dan musuh-musuhnya. Perlu diketahui, ular ini baru ditangkap 3 hari yang lalu di area kampus UIN Suska. Kalau kalian tahu area UIN Suska itu, di belakang sana itu ada rawa-rawa. Nah, disitulah kita tangkap. Sebenarnya ularnya ini ganas, ya. Ular ini ganas, ular ini liar. Kalau di alam liar, ular ini akan mematok. Ya, kalau dia sudah merasa terancam, dia mematok, kemudian melilit. Kalau ular ini jumpa dengan manusia di alam liar, ya, saya pastikan dia lari. Apalagi ularnya sebesar ini. Ya, ini termasuk ukuran yang masih kecil. Ya, kalau jumpa manusia dia lari karena ukurannya lebih besar, lebih baik dia menghindar. Jadi ketika ular ini sudah tertekan dan dia tidak bisa lari lagi, dia akan melakukan defense, melindungi dirinya dari musuh-musuhnya. Ya, caranya apa? Ya, dia mungkin mematok atau melilit. Tapi biasanya dia tuh ularnya mematok. Mematoknya itu caranya bagaimana? Ya, ular ini kalau dia merasa panik atau merasa terganggu, kepalanya itu bentuknya S. S ya, kepalanya bentuk S. Beda dengan ular kobra. Kalau ular kobra dia mengembang. Kalau ini dia bentuknya S. Artinya apa? Dia defense. Defense seketika diserang dia akan mematok, lompat. Nah, begitu ya. Begitulah kira-kira. Tapi hari ini ularnya udah agak anteng karena kita punya trik untuk menghandle ular ini. Jadi ular ini sebetulnya liar ini. Kalau kita tidak pandai menghandlenya atau cara menjinakkannya, ya otomatis kita dicatok atau dipatok, kemudian dililit. Langsung aja cara menjinakkan ular agar ular itu tenang dan tidak mematok kita. Yang pertama, kita harus pandai menghandle. Ya, handle itu atau memegang ular. Ya. Jadi kita harus tahu dulu, memegang ular itu tidak sembarangan dipegang, ya, lalu dimainkan atau dielus-elus, nggak bisa seperti itu. Ada cara-caranya, ada trik-triknya. Memegang ular itu, ya, kita tidak boleh merasa takut. Menghandle ular itu tidak boleh merasa takut. Kalau kita merasa takut, ya, ragu untuk memegangnya, ular itu akan mematuk. Kalau seperti ini tidak. Karena kenapa? Karena saya tidak ragu-ragu memegangnya. Itu yang pertama. Jangan ragu-ragu untuk memegang ular. Ular itu punya feeling atau punya perasaan. Bukan manusia yang punya perasaan. Ular. Jadi ular itu kalau sudah dipegang dengan orang yang pandai memegangnya, dia merasa nyaman, ular itu tidak akan mematuk. Nah, kita lihat ini. Ular ini tidak mematuk. Kenapa? Karena kita buat ular ini senyaman mungkin. Jadi kalau memegang ular itu, nggak boleh ragu-ragu. Ragu-ragu antara pegang atau tidak. Kalau mau pegang, pegang sekalian. Buat dia nyaman di tangan kita, di tubuh kita. Ini ularnya agak lasak ya. Karena dia mau kabur ini. Mau pergi nih. Nah. Agak lasak. Tapi nggak apa. Kita coba kita buat senyaman mungkin. Kita lilitkan lagi di sini. Nah. Yang kedua, cara yang kedua untuk menjinakkan ular, coba sering-sering dipegang. Jadi ular itu mengikuti kebiasaan. Kalau kita biasa memegang ular, ya, ular itu akan merasa nyaman dengan kita, kemudian ular itu tidak akan lagi takut. Sebetulnya ular itu akan melawan ketika dia merasa terancam. Ini sudah mulai melilit ini ya. Kalau sudah mulai melilit, kita lepaskan. Nah,
Kalau ular itu betul-betul mau dijinakkan, ya jitot kalau orang bilang jinak total, cara menjinakkan ular jinak total itu, ya setidaknya kita pagi-pagi pegang ular itu, sering-sering menghandle. Kalau Anda mau pelihara, mau menjinakkan, hari ini dipegang, kemudian kita biarkan sebulan tanpa disentuh atau di handle seperti ini, ya kemungkinan ular itu sulit untuk dijinakkan. Karena dia tidak terbiasa dengan manusia. Kalau dia sudah terbiasa dengan manusia dan sering dipegang-pegang seperti ini, ya lambat laun seiring waktu berjalan dia akan jinak. Dia akan jinak. Ya. Hari ini dipegang, besok dipegang, ya besoknya lagi atau besok lusanya lagi dipegang, ya oke. Tapi ingat, jangan terlalu sering dipegang. Kalau ular ini terlalu sering dipegang, dia stres. Kalau sudah stres, dia nggak mau makan. Nah itu. Jadi ular ini ada mood-moodnya juga. Terus kemudian ular ini sensitif ketika ular ini mau mengganti kulit. Apa tanda-tanda ular dan mau ganti kulit? Matanya itu rabun, ya. Matanya ini kan kayak agak jernih lah, jernih ini kan jernih. Jadi kalau ular itu mau ganti kulit, dia sensitif. Nah, sensitif dipegang ya aman juga, tapi kadang sensitif dia, kadang defense dia. Kalau di kandang itu kita mau pegang dia defense, sensitif, karakternya agak garang. Tuh, kita harus tahu juga karakternya, kemudian pandai-pandai kita menghandle buat dia senyaman mungkin. Kemudian sering-sering handle sehingga dia tahu bahwasanya kita ini bukanlah ancaman, bukanlah musuh, melainkan teman. Nah, itu dia cara-cara yang ingin saya sampaikan. Kalau kawan-kawan punya cara-cara yang lain, ya boleh komentar di bawah. Tapi selama ini saya sebagai pecinta hewan, pecinta ular, ya itu yang bisa saya sampaikan.